Bupati Berau, Kalimantan Timur meninggal dunia karena positif COVID-19. Sempat dampingi Menteri KKP lepas tukik. Dari kompas.com. Bupati Berau Haji Muharram 52 tahun meninggal dunia di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan pada Selasa 22 September 2020. Ia meninggal saat menjalani perawatan karena terpapar virus corona sejak Rabu 9 September 2020. Muharram dinyatakan positif COVID-19 saat menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat maju Pilkada 2020 di RSUD Kanu Joso pada Rabu 9 September 2020. Usai dinyatakan positif COVID-19, Muharram langsung mengumumkan status kesehatannya melalui video. Selain menyebut dirinya positif COVID-19, Muharram juga meminta maaf karena lalai saat berinteraksi dengan seseorang. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau atas kejadian ini. Saat beberapa waktu lalu saya berinteraksi dengan seseorang sehingga terjadilah seperti ini, ungkapnya melalui video tersebut. Saat dinyatakan terpapar COVID-19, ia tidak mengalami gejala sakit berat dan hanya mengeluh flu serta sakit kepala. Sementara itu, Direktur RSUD Kanu Joso Jati Wibowo Edi Iskandar mengatakan saat Bupati Berau dirawat di rumah sakit, kondisinya sempat membaik. Ia dirawat di ruang ICU dengan alat bantu pernafasan. Namun sejak Selasa sore kondisinya terus memburuk hingga ia dinyatakan meninggal dunia. Awalnya sempat membaik, tapi sore tadi kondisi memburuk hingga berhenti bernafas, katanya, di hari Selasa. Sementara itu, Wakil Bupati Berau Agus Tantomo membenarkan kabar itu. Beliau meninggal gagal nafas karena COVID-19. Ia menyebutkan Bupati Berau memiliki riwayat penyakit jantung dan didiagnosis mengidap diabetes. Agus mengaku tidak pernah lagi berjumpa Muharram setelah Bupati itu dinyatakan positif COVID-19. Dia komunikasi terakhir melalui pesan singkat mendoakan agar lekas sembuh. Sejak positif virus corona, enggak bertemu. Sudah 3 pekan kalau nggak salah. Lepas tukik dengan Menteri KKP. Beberapa hari sebelum dinyatakan positif COVID-19, Bupati Berau sempat mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Edi melakukan kunjungan ke Maratua, Berau pada 1 September 2020 dengan agenda melepas liarkan 300 ekor tukik. 2 hari setelah kejadian tersebut, tepatnya pada 3 September 2020, Edi dikabarkan positif COVID-19. Kabar tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi 4 Daniel Johan. Saya langsung WA Bang Edi, tapi dia tidak secara langsung menanyakan hal itu, hanya mendoakan agar selalu sehat dan lancar. Dijawab amin, terima kasih Pak Ketua, sambung dia. Pada Rabu 16 September 2020, juru bicara Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga kader Gerindra Edi Prabowo telah sembuh dari COVID-19 pada Rabu 16 September. Berarti 13 hari dirawat ya pemirsa. 5 menit lalu saya sudah lakukan komunikasi via telepon dengan saudara Edi Prabowo dalam kondisi merasa keadaannya sehat dan sudah makan enak. Dan alhamdulillah hasil swab sudah negatif, kata Dasko dalam keterangannya. Kapolres Kupang positif COVID-19 juga ya. Diduga tertular dari Menteri KKP. Selain Bupati Berau, Kapolres Kupang juga dinyatakan terpapar COVID-19 setelah bertemu dengan Menteri KKP Edi Prabowo. Menteri KKP melakukan kunjungan kerja selama 2 hari di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang pada 28 dan 29 Agustus 2020 lalu. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nusa Tenggara Timur, Marius Ardu Jelamu mengatakan Kapolres Kupang diduga kuat terpapar COVID-19 dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
Karena beliau Kapolres Kupang tidak kemana-mana dan waktu kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan beliau ikut mendampingi, tapi itu masih dugaan saja. Maris menduga Menteri Edi terpapar virus corona di Makassar atau Ambon, sebab Menteri Edi telah mengantongi surat keterangan negatif COVID-19 sebelum tiba di Kupang. Sementara itu 10 pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalani rapid test setelah mendapat kabar Menteri Kelautan dan Perikanan dinyatakan positif COVID-19. 10 pejabat itu ikut mendampingi Edi saat melakukan kunjungan kerja selama 2 hari di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. 10 pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan NTT sudah jalani rapid test dan hasilnya negatif, ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTT Marius Ardi Jelamo. Wow, pemirsa. Ngeri ya pemirsa. Ngeri. Berarti tidak ada gejala tetapi bisa meninggal ya pemirsa. Cuma flu dan sakit kepala. Bupati Berau bernama Haji Muharram lahir 7 Februari 1968. Meninggal di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan Selasa 22 September 2020 pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, setelah dirawat di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur sejak 10 September lalu, Bupati Berau dinyatakan meninggal dunia. Bupati Berau dirawat setelah terkonfirmasi positif COVID-19. Bupati Berau Muharram dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan pada Selasa 22 September. Data yang diterima oleh gugus tugas percepatan COVID-19 Balikpapan, kondisi Bupati Berau mulai menurun sejak pukul 4 sore dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 5 sore. Diketahui Bupati Berau dirawat di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan sejak tanggal 10 September lalu akibat COVID-19. Karena berstatus positif COVID-19, jenazah Muharram tidak bisa dibawa pulang keluarganya ke Kabupaten Berau. Menurut Husdiono, keluarga dan seluruh jajaran Pemkat Berau patuh dengan protokol COVID-19. Protokol kesehatan kan tak lebih dari 4 jam pemakaman, tutur dia. Terpisah Kepala BPBD Balikpapan, Suseno, mengatakan timnya bersama Satgas COVID-19 lain telah memakamkan jenazah Muharram Selasa 22 September 2020 sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Kita makamkan tadi malam di tempat pemakaman umum atau TPU kilometer 15 Jalan Soekarno-Hatta, Karangjoang, ungkap Suseno saat dihubungi Kompas. Aduh, meskipun dia bupati tidak bisa dibawa ke Berau pemirsa. Tidak bisa dibawa ke Berau karena itu sudah ada hitam di atas putih pemirsa bahwa kalau meninggal di rumah sakit karena terpapar virus corona itu tidak bisa dibawa pulang oleh keluarganya dan harus dimakamkan sesuai dengan protokol kesehatan pemakaman. Dan dia adalah bupati pemirsa. Deretan fakta meninggalnya Bupati Berau Muharram adalah yang pertama, terkonfirmasi sejak tanggal 10 September 2020 ketika menjalani tes kesehatan di RSUD Kanujoso Jatiwibowo, Balikpapan. Saat itu Muharram menjalani tes kesehatan sebagai peserta Pilkada 2020 di Kabupaten Berau. Muharram dilantik sebagai Bupati Berau periode 2016-2021 bersama Wakil Bupati Agus Tantomo pada 17 Februari 2016.
Muharram menggantikan bupati sebelumnya Makmur HAPK dan pejabat Bupati Syarifuddin setelah terpilih dalam Pilkada Berau 2015. Sempat bertemu Menteri KKP. Belum diketahui secara pasti dari mana Bupati Berau Muharram tertular virus corona. Namun sebelumnya pada 1 September 2020 Muharram diketahui mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo saat kunjungan kerja di Maratua, Kabupaten Berau. Usai beberapa hari menjalani perawatan sebagai pasien positif COVID-19, Bupati Berau, Kalimantan Timur meninggal dunia Selasa sore 22 September di Rumah Sakit Pertamina, Balikpapan. Kepala Biro Humas Setprov Kaltim, HM Safranuddin, membenarkan kabar tersebut dan mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan duka sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Betul beliau Muharram meninggal di Balikpapan sore tadi, kata Safranuddin. Dirawat dan kondisi memburuk hingga akhir wafatnya. Bupati Berau Muharram meninggal dunia setelah dinyatakan positif COVID-19. Ia sempat menjalani perawatan selama 12 hari dan meninggal dunia sekitar pukul 4 sore lewat 45 pada Selasa 22 September di Pertamina, Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi membenarkan kabar duka tersebut. Wah, pemirsa. Tanggal 13 itu kondisinya agak berat, dipindahkan ke ruang ICU. Nah, meninggalnya ini dikabarkan oleh istri dan anaknya yang juga terkonfirmasi positif COVID-19. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon pilkada di Kalimantan Timur ditempatkan di beberapa rumah sakit yang ditunjuk, salah satunya Balikpapan. Muharram pun dinyatakan positif COVID-19 usai pemeriksaan kesehatan tersebut. Dalam Pilkada serentak 2020 mendatang, Muharram yang berstatus petahana ini akan berdampingan dengan Gamalis. Pasangan ini diusung oleh PKS, P3, Demokrat, dan PKB. Jadi begitu ya pemirsa, informasi yang diperoleh dari berbagai media nasional maupun regional. Oke, bye.